Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, ya, sudah jelas. Silakan. Jadi di sini soal UTS 2A itu ada 2 tahun, dari 2018 sama 2019. Untuk di 2018, itu kepemilikannya hanya 10%. Nah, soal yang A, yaitu membuat perhitungan excess value per 1 Juli 2018. Fair value imbalan atau investment cost dari 2018 itu sebesar 450 juta rupiah. Dari 36.000 lembar dikali harganya 12.500 per lembar. Nah, untuk excess value itu kan fair value imbalan dikurangi book value asetnya itu. Nah, book value-nya terdiri dari aset sebesar 4 miliar dan liabilitas sebesar 174 juta. Sehingga dikurangi menjadi 3 miliar 826 juta. Nah, itu book value untuk 100%, sedangkan kepemilikan kita hanya 10%. Makanya 3 miliar ini dikali 10%, hasilnya 300 juta 382 juta 600. Untuk excess value-nya, fair value imbalan dikurangi book value aset itu menghasilkan 67 juta 400. Nah, untuk alokasinya di sini ada ketentuan alokasinya ke mesin dan ke sisanya ke paten. Ke mesin dan ke paten apabila ada sisa ke goodwill. Nah, untuk ke mesin 10% dari harganya yaitu 357 juta. Hasilnya 35.700. Untuk paten 10% dari 317 juta, hasilnya 31.700. Nah, 35.700 ditambah 31.700 itu hasilnya 67.400, sehingga di sini tidak ada goodwill ataupun bargain purchase. Untuk soal kedua, membuat jurnal terkait transaksi investasi PT La Prima selama tahun 2018. Yang pertama ada jurnal investment. Karena kepemilikannya hanya 10%, maka ini merupakan transaksi trading investment. Sehingga jurnalnya trading investment pada cash sebesar 450 juta. Dari 36.000 dikali 12.500. Untuk jurnal pembagian atau penerimaan dividen, cash pada dividen income karena trading cost method, sehingga hasilnya 36 juta dari 36.000 dikali 1.000. Untuk karena ini trading dan cost method, sehingga ada penyesuaian di akhir tahun dengan fair value pada akhir tahun 2018, sehingga hasilnya trading investment pada UHGL income sebesar 36 juta. Dari ini untuk harga awal 13 juta, harga akhir 2018 sebesar 13.500 disesuaikan dengan harga yang awalnya itu 12.500, sehingga penyesuaiannya ada 36 juta. Untuk soal yang ketiga, membuat jurnal perolehan tambahan investasi serta jurnal retrospektif per 1 Juli 2019. Nah, karena ini investasi trading, maka ada update saldo investment ke harga terbaru, sehingga jurnalnya trading investment pada UHGL income sebesar 18 juta. Dari harga sekarang sebesar 14 juta, dikurangi harga pada saat 2018 akhir, yaitu 13.500 dikali 36.000 lembar. Hasilnya 18 juta. Kemudian pada 2019 ada pembelian tambahan sebesar 90.000 saham dengan harga 14.000, sehingga jurnalnya investment pada cash dan trading investment. Cashnya sebesar 14.000 dikali 90.000. Kemudian untuk trading investment asalnya dari pada saat 2018, yaitu 450 juta ditambah 36 juta ditambah 18 juta. Sehingga jika ditotal hasilnya 504 juta. Kemudian untuk jurnal retrospektif, perhitungan jurnal retrospektif itu dari investment beginning saat kita membeli awal 2018, yaitu 450 juta. Nah, karena 2018 itu di tengah tahun dan 2019 di tengah tahun, makanya net income-nya diambil dari 2018 setengah tahun dan 2019 setengah tahun. Untuk itu 10% dikali
578 juta dikali setengah tahun. Begitupun dengan net income 2019, sehingga hasilnya 60.900.000. Nah, untuk dividennya dari 36 juta tadi, sama kayak 36 juta tadi dikali 2, karena full 1 tahun. Untuk amortisasinya full 1 tahun, sehingga harga mesin sebesar 35.700 dibagi masa manfaatnya 7 tahun. Begitupun dengan paten. Sehingga dividen ditambah amortisasi mesin ditambah amortisasi paten hasilnya 83.440.000. Nah, investment ending-nya itu 450 juta ditambah net income tadi 60.900 dikurangi dividen dan amortisasi sebesar 83.440, sehingga investment ending-nya 427.460. Sedangkan tercatat trading investment kita yang tercatat itu 540 juta, maka adjustment kita sebesar 76.540, sehingga jurnalnya kita mendebit UHGL income yang tadi di awal 2019 18 juta, lalu sisanya ke return earning. Kenapa? Karena ini penyesuaian, karena ini transaksi tahun lalu, makanya disesuaikan di RE. Kemudian untuk soal yang D, menghitung pendapatan investasi 31 Desember 2019. Untuk net income 2019 itu sebesar 112 juta, asalnya dari 35%, yaitu 10% kita di 2018, kemudian kita membeli tambahan sebesar 25% di 2019, makanya menjadi 35% kepemilikan kita. Dikali 640 juta dikali 6/12, karena Juli sampai 31. Untuk amortisasi mesin juga harus dikali setengah tahun, karena dari Juli sampai Desember 2019. Begitupun dengan paten. Sehingga income from S sebesar 106.280.000. Nah, kenapa di sini di poin yang les ini tidak ada dividen? Karena dividen itu di luar dari income statement, sedangkan income from S ini kan bagian dari income statement, makanya di sini tidak dikurangi dengan dividen. Kemudian untuk yang poin E, saldo investasi ekuitas akhir 2018 dan 2019. Investment beginning pada 1 Juli 2018 sebesar 450 juta. Kemudian ditambah net income-nya sebesar 28.900.000 dari 10% di 2018 dikali 578 juta dikali setengah tahun. Kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 36 juta, amortisasi mesin setengah tahun, dan amortisasi paten setengah tahun, sehingga investment beginning ditambah net income dan dikurangi dividen dan amortisasi menghasilkan 437.180.000. Kemudian untuk Desember 2019 sebentar Pak. Ini sebesar 1.687.460. Kemudian net income 2019 itu sebesar 112.035% kepemilikan dikali 640 juta dikali setengah tahun. Kemudian dividen 126 juta karena pembelian kita 2018 36.000, kemudian ditambah 90.000 di 2019 dikali 1.000. Kemudian amortisasi mesin setengah tahun, lalu amortisasi paten setengah tahun. Hasilnya 1.667.740. Sekian, Pak. Mohon maaf Pak, belum di-unmute. Ya. Coba ke atas kan Mbak, lihat jurnal 2018 yang untuk penyesuaiannya coba pakai ini aja Mbak, pakai fair value adjustment ya. Pakai fair value adjustment trading gitu.
Ya, dikasih depannya fair value adjustment. Fair value adjustment trading. Ya. Fair value adjustment trading. Terus berarti yang disesuaikan di bawahnya mungkin yang di retrospektif. Nah ini yang 18.000, 1 Juli ya. 1 Juli ini diasumsikan dibuat penyesuaian ya. Maksudnya ini untuk menyesuaikan nilai itu ya Mbak ya. 1 Juli ini kok ada trading investment? Iya Pak, itu saldo, update saldo aja Pak, dari 13.500 ke 14.000 harganya. Kenapa? Itu update saldo trading investment dari 13.500 menjadi 14.000. Oh, ikut disesuaikan lagi gitu ya. Berarti, tapi kalau yang 1 Juli itu kan kita sudah mau ini ya, sudah mau apa? Menjadi equity ya. Lagi 25% ya. Iya Pak. Kayaknya sih nggak usah juga nggak apa-apa ya, kan toh sudah mau dialihkan menjadi menjadi equity method ya. Berarti yang jurnal yang 18 juta kayaknya nggak apa-apa ya, yang trading itu ya. Kemudian sebenarnya nggak perlu ya. Terus tambahannya oke. Yang trading investment 504 itu memang yang harga perolehan awal ya Mbak ya? Iya Pak. Tradingnya kalau disesuaikan tadi kalau menggunakan fair value adjustment berarti tradingnya yang ini aja, harga belinya saja, Perolehan harga awal. perolehannya berapa yang paling awal tadi itu. Tidak usah ditambah yang apa. Kemudian retrospektifnya coba Mbak. Retrospektifnya ini langsung dibuat berarti yang unrealized yang 18 juta nggak diperlukan ya kalau kita nggak pakai. Misalkan di 1 Julinya nggak usah pakai yang nggak usah di jurnal karena kan memang sudah mau direklasifikasi. RE dan investment saja berarti ya. Baik ya, ini membuat retrospektifnya langsung dibuat ini ya, atau hitungannya seperti ini ya, bisa juga ya. Dari investasi awalnya kemudian ditambah dengan seandainya sudah pakai equity dari semula berarti kan tambahan net income 2018, 2019, kemudian dikurangi dividen ya 18-19 ya. Kemudian juga disesuaikan dengan amortisasi eksesnya ya, amortisasi eksesnya. Ini sudah dihitung untuk 18 dan 19 Mbak ya, amortisasi mesin dan patennya tadi ya. Coba ya, dicek, sudah ya, untuk 2018 dan 19 ya. Baik ya, terus ya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini, kemudian hasilnya, nilai investmentnya sesuai dengan kalau pakai equity 427, kemudian yang tercatat kan sesuai dengan cost-nya 450, berarti harus diturunkan. Kalau diturunkan berarti investmentnya di kredit, kemudian debitnya ke RE. Kenapa ke RE? Karena sebentar. Yang dividen 2019
Nah ini mungkin yang harus hati-hati di sini ya. Jadi untuk yang dividen 2019 itu kan belum, ini kan masih tahun berjalan ya. Berarti untuk dividen 2019 itu kan diterima di bulan April ya. Itu kan ketika menerima di debit cash, kreditnya dividen revenue. Maka untuk yang dividen 2019 itu disendirikan didebitkan ke dividen revenue berarti ya. Yang sisanya baru ke RE. Berarti yang jurnal retrospektifnya tambah 1 baris ya. Di bagian debitnya tambahkan dividen revenue ya. Dividen revenue iya sebesar yang 2019 Mbak berapa? Kemudian berarti RE-nya RE-nya berarti malah bentar. Yang 2019 berapa Mbak ini ya Mbak apa dividen revenue-nya? Coba dihitung. 36 juta, Pak. Hah? 36 juta juga ya? Kan masih 10% kepemilikannya ya. Kalau 10% berapa? 36 juta, betul. Dividen, ini coba dicek untuk dividen 2019 berapa? Dividennya coba. 1.000, terus berapa nih? Berapa lembar yang dimiliki? 360.000 ya? Oke, ya. Terus, investmentnya kredit berarti RE-nya malah menjadi sebentar. Ya. Kalau seperti ini RE-nya malah harus dikredit lagi. Ya. Atau sebentar ya. Untuk kalau lebih ini sih lebih apa? Lebih mudahnya sih kalau kita buat per ini ya. Per apa? Dibuatnya mungkin per item ya, misalkan untuk pertama untuk itu apa mengakui laba 2018 dikurangi amortisasinya ya berapa ya, itu berarti debitnya debit investment kredit RE kan gitu ya. Berarti bener Mbak, kayaknya RE-nya memang posisinya harus dikredit ya kalau yang seperti ini ya. Ya. Kemudian ya dividen revenue-nya 36 juta. Ya, oke. Ya. Ini bisa dibuat seperti ini ya, bisa juga mau dibuat satu persatu ya. Misalnya yang pertama retrospektif untuk yang menganulir dividen 2018 ya. Berarti RE debit, kreditnya investment itu ya. Itu untuk yang untuk dividen 2018. Kemudian untuk mengakui bagian laba tahun 2018 berarti debitnya investment kredit RE sebesar bagian net income 2018 dikurangi amortisasi 2018 ya. Kemudian yang 2019 dividennya berarti debit dividen revenue kredit investment, karena yang 2019 kan pembukuannya masih berjalan. Kemudian mengakui bagian laba 2019 ya. Kemudian dividen revenue ya.
Kalau yang di 2019 bagian labanya berarti debitnya kan investment income, kredit, income from S berarti ya. Ya, mestinya yang di bagian laba 2019 kreditnya bukan RE ya, kreditnya masih ke investment income ya, atau income from S ya, karena kan masih tahun berjalan ya. Bisa dihitung nggak Mbak yang 2019 berapa bagian laba dikurangi amortisasinya? Bagian laba 2019 kan ada di bawah tadi hitung-hitungannya. Kan tinggal bagian laba 2019 dikurangi apa, tinggal di apa? Amortisasinya, tapi harus dipisahkan ya, amortisasi mesin dan paten berarti harus dipisahkan, yang 18 berapa, yang 19 berapa gitu ya. Itu nanti oh sudah ada ya. Yang 2019 sudah itu untuk paruh keduanya ya. Kalau untuk yang Januari sampai awal Juli berarti sama angkanya Mbak ya. 106 ya. 106. Oh, ini kalau yang kalau dikalikan 35% ya. Berarti kalau yang Januari sampai Juli kan dikalikan 10% ya. Ya, dikali angka-angkanya ya. Coba dikopikan ke sebelah kanan, nanti diganti 10% gitu ya. Halo ya. Atau untuk pengakuan yang bagian laba 2019 ya. Atau mungkin coba saya share ini saja ya, yang dari ini saja ya, coba
Sebentar Mbak, coba saya share dari ini saja. Saya share dulu sebentar. Mungkin retrospektifnya lebih sederhana kalau ini ya, dari yang dividen income ya, yang dividen income yang 2018 nih ya, 2018 ini kan diterima cash, dividen income, kredit ya. Kemudian kalau kita seandainya menggunakan equity kan debit cash, kreditnya equity investment ya. Berarti retrospektifnya yaitu yang dilakukan ya kreditnya equity investment, debitnya ke retain earning RE ya. Kenapa ke RE? Karena kan dividen income-nya ini tahun lalu ya. Kemudian dividen income tahun lalu sudah menjadi RE, sudah di closing ke RE. Jadi debit RE, kreditnya equity investment ya. Kemudian untuk yang fair value adjustment ya, fair value adjustment 36 dan unrealized holding gain ini kemudian juga kita cancel ya. Kalau kita pakai equity kan nggak dipakai, berarti fair value adjustment-nya kredit, kemudian unrealized gain-nya kan sudah menjadi RE karena ini kan tahun lalu, berarti debitnya RE ya 36 juta ya. Kemudian untuk yang di 2019 itu kan ada pencatatan dividen income, cash debit, dividen income, kredit. Ya. Kemudian kalau kita seandainya pakai equity kan mestinya kreditnya ke equity investment, makanya retrospektifnya ya kreditnya equity investment, kemudian debitnya dividen income. Ya. Ini yang 2019 dividennya. Kemudian untuk yang ya sudah itu saja mungkin ya, itu mungkin lebih sebentar. Kemudian retrospektif untuk labanya. Selain ini kemudian satu lagi yang pengakuan laba berarti yang belum dibuat di sini ya. Masih ada yang ketinggalan. Pengakuan laba 2018 ya. Oh, belum dibuat ya. Pengakuan laba 2018 belum dibuat. Ya, kemudian kalau dilengkapi berarti kita membuat pengakuan laba 2018 ya. Ini belum ada ya. Kalau dibuat berarti pengakuan laba kalau untuk 2018 RE debit, kreditnya equity investment ya. Kreditnya equity investment. Ya, angkanya dari angka ya bagian
labanya berapa ya, bagian labanya berapa dikurangi apa, dikurangi amortisasinya ya, dikurangi amortisasinya. Kemudian untuk yang bagian laba yang di 2019 ya, ini sih diakuinya bisa nanti akhir tahun saja ya. Untuk yang Januari sampai Juli 2019 berarti diakuinya tidak usah di retrospektif, tetapi bisa diakui nanti di akhir tahun sekalian bisa ya. Atau kalau mau diakui di tanggal 1 Juli bisa juga ya. Berarti debitnya equity apa? Loh, ini kok terbalik nih, pengakuan laba tahun lalu berarti ini terbalik apa? Oh, ini sudah ada nih ya, apa? Yang pengakuan laba tahun lalu nih ya, debit equity investment ya, maaf. Sudah ada ya. Ya, equity investment, debit, kredit, income from S ya. Ini sudah ada ya. 23 180 ya. Debitnya angkanya dari mana? Dari yang 2018 besar ini ya. Bagian labanya 10% ya. Kemudian amortisasi mesin setengah tahun, paten setengah tahun untuk 2018. Ya. Debitnya ke equity investment, kredit RE. Ya, ini untuk mengakui bagian laba 2018. Ya. Sedangkan yang 2019-nya di sini tidak dibuat ya, jurnal retrospektifnya. Kenapa? Nanti bisa digabungkan di akhir tahun saja untuk pengakuan laba yang Januari ke Juli 2019. Ya mungkin itu ya tambahan dari saya untuk apa model jurnal retrospektif yang lebih ini ya, yang lebih sederhana ya. Maksudnya karena dibuat masing-masing ya untuk meretrospektif yang dividen sendiri yang tahun lalu, kemudian yang tahun sekarang gitu ya. Kemudian untuk yang meng-cancel apa fair value adjustment-nya juga dibuat terpisah, dibuat sendiri. Ini mungkin lebih apa lebih sederhana ya dibandingkan yang tadi yang digabungkan ya. Ya. Dan karena ini ada apa kasus pembeliannya di pertengahan tahun ya, sehingga dimungkinkan ada perlakuan yang berbeda untuk dividen ya, karena dividen yang tahun sekarang berjalan ini masih berupa dividen income, sedangkan dividen yang tahun lalu ini sudah menjadi RE. Ya. Baik, silahkan kalau ada yang ditanyakan dari nomor 2A soal UTS lalu. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau misalkan ya, Pak, yang investment kalau misalkan trading itu kan biasanya kalau terjadi kenaikan itu akunya kan fair value adjustment pada UHGL income. Kemudian fair value-nya itu nanti bakalan direklas kalau misalkan ada penjualan. Nah, kalau misalkan saya mengerjakannya itu sebelum ada pembelian yang menyebabkan kenaikan persentase kepemilikan saham, itu fair value-nya saya reklas ke trading investment, Pak. Kemudian nanti pas ada jurnal retroaktif itu nanti yang udah saya reklas ke trading tadi bakalan saya cancel. Jadi saya boleh ini enggak, Pak, izin share screen? Oh ya, silakan. Begini, Pak. Tapi ini saya yang pembeli adjustment fair value ke 14.000 di 1 Juli belum saya sesuaikan. Nah, jadi pas ada pembelian saham ini, trading investment saya nilainya yang saya offset ke investment insinyur itu sejumlah 504 juta. Ini berasal dari
450 juta, kemudian 36 juta ditambah 18 juta. Nah, ini asumsinya 36 juta dan 18 juta ini sudah saya reklas ke trading investment. Kemudian nanti pas perhitungan di retroaktif, kan kalau metode equity itu sesuai ketentuannya nggak boleh mengakui adanya kenaikan investasi, adanya kenaikan investasi di nilai ajarnya gitu kan Pak. Nah, makanya di jurnal retroaktifnya saya juga meng-cancel yang sudah saya tambahkan tadi pada saat pembelian saham, sehingga jurnalnya itu pada saat cancel fair value adjustment-nya RE kemudian UHGL income pada investment sinyo RE itu berasal dari 36 jutanya di tahun lalu itu kan ada penyesuaian ke ini Pak 36 juta. Nah, ini kan udah jadi retained earning. Kemudian UHGL income-nya ini berasal dari penyesuaian kalau misalkan ada kenaikan lagi di tahun 2019. Nah, ini 18 juta. Kemudian baru kreditnya itu saya investment Insinyong 54 juta gitu Pak. Apakah boleh Pak seperti ini? Kalau untuk yang teknik jurnalnya, ini mungkin dibahasnya mungkin di AKM-nya mungkin ya, untuk yang mengalihkan yang fair value adjustment menjadi ke investment in trading-nya itu ya. Cuma kalau sementara saya sih mengikuti saja, kalau di modul ini masih yang fair value adjustment-nya tetap dibiarkan ya sebagai fair value adjustment ya. Kemudian artinya dia tidak direklas ke ini ya, ke trading investment-nya gitu ya. Kemudian sehingga ketika di retrospektif juga tetap muncul yang fair value adjustment-nya gitu ya. Saya sih lebih prefer yang sesuai dengan di modul saja Mas ya, meskipun ini juga pada akhirnya sama juga sih ya. Tapi mungkin kalau teknik jurnalnya sih saya lebih prefer yang yang ada di modul ya, yang di modul saja atau yang di slide-nya itu ya. Jadi tetap dimunculkan fair value adjustment-nya gitu ya. Fair value adjustment-nya tetap biarkan saja. Kemudian satu lagi Pak, kalau misalkan sebelum ada pembelian saham, misalkan ya Pak, ini kan pembelian sahamnya di 1 Juli, makanya ini tadi tidak disesuaikan. Nah, kalau misalkan ada di Januari 2019 tuh ternyata terjadi kenaikan harga saham gitu, nah itu kita sesuaikan apa enggak Pak? Yang di 1 Januari kan sudah disesuaikan, yang 31 Desember kan Mas? Misalkan berapa ya Pak? Di bulan Mei gitu Pak, ada kenaikan gitu. Oh, itu sih enggak perlu sih ya, maksudnya enggak perlu disesuaikan ya. Kalau yang untuk penyesuaian nilai wajar saham kan kepentingannya kalau untuk pelaporannya ya dilaporkan at fair value ya. Kalau ini kan kita bukan dalam rangka melaporkan ya, tetapi dalam rangkanya karena ada perubahan persentase kepemilikan sehingga pencatatannya dari trading menjadi metode equity kan gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya, nggak perlu disesuaikan ke fair value-nya yang dikatakanlah di bulan Mei atau apa gitu, karena toh kita nggak akan memakai itu gitu, karena mau kita gunakan metode equity. Mungkin begitu. Baik Pak, terima kasih, izin stop share. Yuk sama-sama. Baik ya, silakan lanjut ke soal berikutnya. PR-nya. Izin share screen, Pak. Silakan, Mas. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat? Belum. Ya, sekarang sudah. Di sini saya mau membacakan PR saya tentang soal 7. Di sini ada PTP yang membeli saham S. Di sini dijelaskan ada beberapa saham, Agio, dan lain-lainnya. Langsung saja ke soalnya saja ya, teman-teman. Pertama diminta buat jurnal pembelian saham
S oleh P. Yang kedua, kuota alokasi selisih nilai excess value investasi P ke aset neto S yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai pasar. Yang ketiga, jika S menghasilkan laba tahunan berjalan 250 juta dan membayar dividen 100 juta, kuota benar oleh P terkait dengan investasi di S. Yang terakhir, asumsi P menerapkan metode biaya di investasi S. Ini kalau misal ada excess value, itu kelebihannya dialokasikan ke goodwill. Dan building masih dapat digunakan untuk 10 tahun, sedangkan equipment masih mempunyai masa manfaat 5 tahun. Jadi di sini langsung saja untuk kepemilikan, di sini si PTP membeli 450.000 lembar saham dengan harga 3.500 dikalikan menghasilkan 1.575.000.000. Itu di sini diketahui modal saham, agio saham, saldo laba, sehingga diketahui asetnya 2 miliar. Jika dibandingkan dengan saham yang dimiliki oleh PT S, maka si PTP memiliki kepemilikan sebesar 75%. Ini didapat dari 450.000 dibagi dengan jumlah lembar yang ada itu 600.000, sehingga terbentuk 75%. Setelah itu kita bandingkan antara nilai buku dan nilai wajar. Sudah diketahui nilai wajar dan nilai bukunya. Land under 300 juta, building over 100 juta, dan equipment over 100 juta. Yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal pembelian S oleh P. Yang pertama yaitu jurnalnya investment in S terhadap cash sebesar jumlah pembelian tadi 1.575 juta. Nah, itu yang kedua, kita diminta untuk mencari alokasi excess value. Yang pertama, kita mencari excess value-nya terlebih dahulu. Di sini kita bandingkan investment cost terhadap net asset. Investment cost-nya sebesar seperti yang tadi yang dikeluarkan, sedangkan net asset-nya 150 miliar, 1.500 juta, sehingga terdapat excess value 75 juta. Untuk alokasinya itu land ada 225 juta, ini didapat dari 75% dikalikan jumlah under sama over undernya ini tadi atas. Begitu pula dengan building dan juga equipment dikalikan 75% dari under dari over yang kita cari sebelumnya, sehingga didapatkan excess value-nya 75 juta, sehingga tidak terdapat goodwill pada soal ini. Untuk jurnal amortisasi excess ke building itu investment in S terhadap income from S sebesar 7.500.000. Ini didapat dari 75 juta dibagi 10 tersebut dari masa building yang masih dapat digunakan. Selanjutnya itu amortisasi excess ke equipment itu sebesar 15 juta. 15 juta itu didapat dari 5 itu dari manfaat equipment yang masih bisa dipakai selama 5 tahun. Yang C, kita diminta untuk membuat jurnal dividen dan laba. Yang pertama itu untuk jurnal dividen cash terhadap investment in S sebesar 75 juta. Ini didapat dari 75% kepemilikan dikalikan dengan 100 juta. Yang selanjutnya itu laba jurnalnya investment in S terhadap income from S sebesar 75% dikalikan jumlah laba 250 juta hingga menghasilkan 187.500.000. Yang terakhir, asumsi P menerapkan metode biaya. Di sini jurnalnya investment in S terhadap cash sebesar 1.200.000 dan juga cash terhadap dividen revenue sebesar 75 juta. Sudah, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang komentar atau ditanyakan.
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Terima kasih, Mas. Baik, ya kita lanjutkan saja. Satu lagi pembahasannya. Izin Pak, cara mematikan stop set. Oh, ya sudah Pak. Ya, dicari-cari dulu. Sudah Ya. Pak, maaf Pak. Ya, silakan ya. Yang berikutnya silakan. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah? Oke, jadi saya akan membahas 8 kasus. Langsung saja pertanyaannya. Yang pertama itu disuruh membuat skedul alokasi kelebihan biaya investasi terhadap aset neto yang diperoleh. Yang pertama kita cari investment cost-nya sebesar 390 juta diketahui di soal. Kemudian yang kedua kita bandingkan dengan BV net assetnya. BV net assetnya itu diperoleh dari ekuitas awal juga ada di soal 850 juta. Terus saldo awal 150 juta, saldo laba 150 juta itu didapat dari 360 juta kali 5/12 yaitu pada Januari sampai Mei. Kemudian kurang dividen sebesar 75 juta. Kemudian dijumlahkan, ketemu hasilnya 925 juta, kemudian dikalikan persentase kepemilikannya sebesar 40% dan menjadi 370 juta. Kemudian dikurangkan, ketemu excess value-nya 20 juta. Terus kemudian kita cari yang alokasi selisih lebih. Di soal juga diketahui udah inventory-nya under value 30 juta, kemudian dikali persentase kepemilikannya sebesar 40%, ketemu 12 juta. Land juga under value 100 juta dikali 40%, ketemu 40 juta. Building over value 50 juta dikali persentase kepemilikannya 40%, ketemu 20 juta. Equipment over value 30 juta kali kepemilikan 40%, 12 juta. Kemudian detail ketemu 20 juta. Terus tadi kan di alokasikan kan, berarti kita dikurangkan saja excess value-nya, kurang yang alokasi ini ketemunya 0. Kalau enggak 0 berarti goodwill-nya ada gitu. Kemudian soal yang kedua itu membuat jurnal untuk mencatat semua transaksi yang terkait selama tahun 2018. Yang pertama itu perolehan investasi ya sebesar 390 juta ini tadi. Kemudian ada penerimaan dividen pada tanggal 30 September dan 31 Desember. Jurnalnya yaitu cash pada investment in S sebesar 30 juta yaitu dividennya 75 juta kali persentase kepemilikannya 40%. Kemudian untuk jurnal 31 Desembernya ada penerimaan laba. Jurnalnya yaitu investment in S pada income from S sebesar 84 juta, itu didapat dari 360 juta kali 40% kepemilikannya kali 7/12 itu pada bulan Juni sampai Desember. Kemudian amortisasi ini inventory under value, jurnalnya income from S pada investment in S sebesar 12 juta sama yang kayak ini. Kemudian building over value, jurnalnya yaitu income from S sebesar 1.166.667 didapat dari ini 20 juta per masa manfaatnya 10 tahun kali bulannya 7/12. Terus kemudian ada equipment over value,
jurnalnya investment in S pada income from S sebesar 1.750.000, jadi dapat dari 12 juta per masa manfaatnya 4 tahun kali 7/12. Kemudian yang nomor 3 itu disuruh menghitung besarnya income from S tahun 2018. Income from S yang pertama ada laba 84 juta, ini didapat dari ini 84 juta. Kemudian inventory under value dari ini 12 juta, terus building over value ini 1.166.667. Yang equipment juga sama didapat dari sini. Kemudian dijumlahkan ketemunya 74.916.667. Kemudian yang soal terakhir disuruh menghitung besarnya saldo investment in S per 31 Desember 2018. Jadi yang pertama itu ada beginning investment 390 juta dari yang ini tadi, terus kemudian ditambah income from S sebesar ini 74 juta, terus dikurang dividen 60 juta itu dari sini minus 30, kemudian dijumlahkan ketemu hasil 404.916.667. Mungkin sekian, Pak. Ya, coba ke bagian atas Mas, menghitung itunya eksesnya bagaimana? Oh ya, ini tadi kurang Pak. Ini yang 20 juta dikurang ini Pak. Eksesnya ini Pak. Ini dari ekuitas awal, ini dari common stock, paid in capital, dan retained earning ketemu 850 juta. Kemudian saldo labanya itu diketahui 75 juta terus dikali. Baik, ya. Cukup Mas. Ini berarti kan pembeliannya tidak di awal tahun, berarti untuk apa? Kita harus memperhitungkan ya saldo equity yang tanggal itu harus memperhitungkan yang kalau ada laba sebelumnya, dividen sebelumnya, ya itu saja. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar untuk soal nomor 8. Saya bertanya Pak. Silahkan. Untuk yang amortisasi dari persediaan itu nggak dikali fraksi ya Pak, meskipun baru 7 bulan. Sebentar. Ya, persediaannya itu kan terjual semuanya ya? Iya Pak. Ya, kalau terjual semuanya, kalau persediaan dia nggak tergantung ini Mas, tidak tergantung apa? Bulan ya, tidak seperti yang depresiasi ya, tidak seperti yang bangunan ya atau peralatan, itu kan tergantung waktu ya, tergantung bulannya. Kalau persediaan yang di awal akuisisi itu tergantung berapa persen yang terjual. Kalau terjual semua ya berarti langsung 100% ya. Kalau terjualnya baru setengahnya ya berarti kali 50%. Dia tergantung berapa yang sudah terjual ya. Tidak tergantung dari waktu ya, waktu akuisisi sampai akhir tahun itu seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Ada lagi? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih Mas Didi. Izin stop share Pak. Yuk, silakan. Masih pakai bi. Apa nih nggak dipakainya? Ya, lagi kerja terus. Keren. Sekarang kita akan lanjutkan materi ya. Akan lanjut materi mana? Ya, saya akan share layar saya lagi. Untuk materi selanjutnya, apakah sudah sempat dibaca-baca? Halo? Jelas Pak. Sudah sempat dibaca belum ini materinya nih? Ya, saya akan sedikit cepat ya
untuk hal-hal yang sudah kita bahas, saya akan lewati saja ya. Ini juga sudah. Ya. Jadi sudah pernah ya, kita lewat saja ya. Ya. Kemudian ya untuk perusahaan induk dia akan membuat laporan keuangan seperti biasa ya. Ada beberapa laporan itu. Kemudian perusahaan anak-anaknya juga membuat laporan keuangan juga ya. Kemudian pada akhir tahun kemudian laporan induk dengan anak kemudian digabungkan, dibuat laporan konsolidasinya, begitu ya cerita singkatnya ya. Ini adalah untuk apa kalau perusahaan induk memiliki saham di perusahaan anak lebih dari 50%. Jadi semua yang kepemilikan pada anak-anaknya itu kalau lebih dari 50% maka akan dibuat seperti ini ya, laporan keuangan gabungan ya. Kemudian penggabungannya ya tinggal digabungkan saja ya, sederhananya begitu. Tinggal digabungkan saja, hanya kemudian ada yang perlu dilakukan penyesuaian dan eliminasi. Ya. Kemudian antara induk dengan anak ada akun resiprokal ya. Yaitu apa? Akun yang menggambarkan hubungan transaksi antara induk dengan anaknya. Nah, kalau kita gabungkan menjadi konsolidasi, maka ketika kita membuat laporan gabungan, maka sekarang induk dengan anak ya, yang tadinya sebagai entitas yang terpisah masing-masing membuat laporan keuangan, sekarang akan kita gabungkan ya anak dengan induk menjadi satu, dari satu entitas menjadi satu kesatuan ya, sehingga ya transaksi antara induk dengan anak ketika kita mau buat laporan konsolidasi ini menjadi sesuatu yang tidak bermakna ya. Maksudnya begini ya, misalnya induk memberikan pinjaman kepada anaknya ya, kalau dia masing-masing ya masih ada maknanya induk memberi pinjaman. Tetapi ketika digabungkan ya, maka menjadi anak dengan induk menjadi satu, yang menjadi satu entitas, maka seperti saya meminjam uang kepada saya sendiri, itu tidak bermakna ya. Maka yang seperti ini dihapus ya, akun-akun yang seperti ini dihapus. Ya. Jadi ya akun ya ini ada induk, ada anak ya. Kalau kita buat gabungannya, maka induk dengan anak ini sekarang menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan ya. Maka transaksi antara induk dengan anak ini adalah transaksi yang namanya intercompany transaction ya, transaksi antar perusahaan yang satu grup. Maka ini bagi orang luar ini adalah transaksi yang tidak bermakna. Seperti contoh tadi, saya meminjam uang kepada saya sendiri, nggak ada maknanya ya. Transaksi yang bermakna yang sebenarnya adalah kalau mereka yang bertransaksi dengan pihak luar ya. Karena transaksi dengan pihak luar, oh iya itu bermakna ya. Parent transaksi dengan pihak luar bermakna. Tetapi kalau P dengan S ini menjadi tidak bermakna ketika dijadikan gabungan, maka harus dieliminasi. Ya. Ini P membeli S 100% ya, 2 miliar ya, debitnya equity investment, kreditnya cash ya. Di S debit cash, kredit share capital 2 juta. Ya, ini adalah yang di P ada 2 juta ini menjadi equity investment, di S ini menjadi share capital. Ketika digabungkan, maka saya membeli saham saya sendiri ya. Itu adalah sesuatu yang tidak bermakna, maka dieliminasi ya. Eliminasinya bagaimana? Ya,
Ya investmentnya debit, kita kredit. Share capital muncul kredit, kita debit. Ya, itu namanya kita mengeliminasi ya, akun resiprokal. Atau sekarang harga belinya di atas nilai buku ya, 2,4 ya. Sementara di subsidiary ya mencatatnya sesuai dengan nilai bukunya 2 juta ya. Mengeliminasinya ya, earnest equity 2 juta kita hapus debit, kemudian equity 2,4 dihapus di kredit, selisihnya ini dimunculkan ya, excess value S ya, 400.000. Atau membelinya, sekarang membelinya 80% ya, membeli 80% ya, maka dihapusnya bagaimana ya, sesuai dengan angka yang ada ya, investment 1,6 dihapus kredit, share capitalnya 2 juta, kemudian ada selisih 400.000, ini artinya ada saham-saham yang tidak dimiliki oleh P, tetapi saham S yang dimiliki oleh siapa? Oleh investor lain ya, namanya non controlling interest, disingkat NCI ya, NCI equity ya, saham-saham yang dimiliki oleh pihak lain selain P ya, sahamnya S ya, sahamnya S. Ya, menggunakan kertas kerja untuk memudahkan, kemudian lakukan eliminasi resiprokal, memunculkan excess value. Kemudian kalau kepemilikan P kurang dari 100%, kita munculkan akun ekuitas non-controlling interest. Ya, misalkan ada goodwill 25.000 di sini, ya. Ya, eliminasinya bagaimana? Ya, eliminasinya, investmentnya dihapus kredit 425 ya. Kemudian share capitalnya sesuai dengan yang ada 300 ya di debit, saldo laba 100 di debit. Selisihnya apa? Selisihnya kalau berupa goodwill ya berarti kita munculkan goodwill ya, debit ya. Kemudian ya kalau kurang dari 100% ya, membeli 80%, kemudian ada goodwill 68.750. Cara eliminasinya bagaimana ya? Sahamnya 300 debit, RE 100 debit, kemudian muncul goodwill 68 kita debit goodwill, kemudian investmentnya 375 kita kredit ya. Sisanya berarti itulah bagiannya NCI ya. Atau kalau mau kita hitung nilai 375 ini akan harus sama dengan ya nilai ini ya, debitnya berapa dikalikan 80%. Sedangkan sisanya 20%-nya ya itulah saham S yang dimiliki oleh non pengendali. Yang dimaksud dengan non pengendali yang ini ya, yang memiliki saham kurang dari 50% ya. Ya, sebagai pihak non pengendali. Misalnya S membayar dividen ya ke 100, ini kepemilikan 100% oleh P ya. Ketika ya mengumumkan S membuat jurnal dividen debit kredit ya, bagi P debit dividen receivable, kredit dividen income ya. Nah, ini adalah akun yang resiprokal ya, dividen payable dengan receivable, dividen S dengan dividen income P ya. Maka dieliminasi semuanya ya, dividen payable debit, receivable kredit, income dividen income debit, dividen S kredit ya, ini kita eliminasi semuanya. Kemudian ya sekarang sudah dibayar dividennya ya, kalau sudah dibayar maka eliminasinya bagaimana? Yang dieliminasi adalah antara dividen dengan dividen income, dieliminasi ya.
Nah, kalau P memiliki 80% saja, ya, maka dan dividennya sudah dibayar, ya, maka yang dieliminasi adalah dividen income P, ya, 80%, ya 80, ya kita debit, kemudian dividen S yang 80 kita kredit, ya. Kemudian ya, kalau kepemilikan P 100%, maka P berhak menggabung laba S semuanya 100%. Ya. Laba konsolidasi merupakan gabungan laba P dan S. Hasilnya 300 digabungkan, ya saja. Kemudian bagaimana kalau P memiliki hanya 80%, ya. Maka P hanya berhak atas 80% labanya S. Yang 20% untuk siapa? Bagiannya NCI, non controlling interest, ya. Ya. NCI-nya ya kita munculkan ya 20.000, ya. Atau di cara menjurnal eliminasinya yaitu yang ini berarti ya. Jadi jurnal eliminasinya kalau ada NCI 20%, ya kita mencilkan untuk bagian labanya NCI dinamakan akunnya NCI expense, ya. Kalau yang sebelumnya tadi NCI equity, ya, untuk bagian apa investasinya equity, investasinya si NCI. Kalau sekarang kan kita mau mengalokasikan laba, maka di sini digunakan akunnya NCI non controlling interest expense, ya, NCI expense. Sebesar bagiannya NCI 20.000. Kemudian kita sekaligus untuk mengeliminasi dividennya yang diterima oleh NCI sebesar 8.000, ya, 20%, 20%-nya 8.000. Kemudian selisihnya ini adalah kenaikan NCI equity, kreditnya NCI equity, ya. Ya, misalkan ada paten 68.000 dari hasil akuisisi, ya. Nah, maka ya seperti contoh yang sebelumnya ya sudah ada, ya. Ini kita mengeliminasinya ya. Share capital S-nya, RE-nya S, kemudian dimunculkan eksesnya di sini. Kalau sebagai paten ya tulis paten. Kemudian ini investmentnya P, kemudian NCI equity yang 20%-nya. Nah, jadi pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi akhir tahun pertama, ya, pada akhir tahun pertama, ya, maka untuk eliminasi equity S dan investmentnya P, maka di sini akan muncul ekses, ya, dimunculkan ekses yang merupakan saldo ekses awal akuisisi, ya. Kalau hanya paten, ya ini saldo paten awal akuisisi. Kemudian karena sudah berjalan setahun, misalkan kita akuisisi di awal tahun, kemudian pada akhir tahun pertama, maka yang paten 68.000 ini diamortisasikan juga, ya, diamortisasi. Amortisasinya misalnya 10%, berarti 10 tahun, ya, berarti tiap tahunnya 6.875. Jurnalnya bagaimana? Debitkan ke other operating expense, ya, sesuai dengan akun yang tersedia, ya, other operating expense debit, paten kredit, ya, sebesar 10%-nya. Nah, kalau ada misalkan tadi ada paten, ya, maka ya, tadi berarti ya other operating expense nanti akan kita munculkan di kertas kerja, ya, expense-nya bertambah 6875. Sehingga ya laba bersih S menjadi berkurang 6875. Tadinya 100.000, di sini kan labanya S, ya, labanya net income-nya S kan ini aslinya, ya, yang sesuai di pembukuan S 100.000. Tetapi kemudian ada
penyesuaian ya amortisasi paten 6875 maka berkurang 6875. Dengan demikian ya bagiannya NCI ya berkurang juga ya 20% dikalikan ini ya setelah dikurangi 6875 tinggal 18625 ya ini. Sehingga laba konsolidasinya juga berkurang yang menjadi 274 sekian. Kalau untuk laba konsolidasi dihitungnya dari kalau kita buat kertas kerja sih dari sini saja ya. Sales gabungan dikurangi COGS gabungan, kurangi expense gabungan, dikurangi NCI expense itulah net income konsolidasi. Ya. Atau bisa juga dari ya dihitung dari net income-nya P 200.000 tambah bagian P atas net income-nya S yaitu 80%. 80% dari mana? Dari 100.000 ya. Net income-nya S setelah dikurangi dengan penyesuaian amortisasi paten. Ya, nilainya sama ya. Kemudian ini Pak online. Oh, Mas. Tak pesen banyu ini kan Oh, nggih. Misalkan ada juga under value inventory 10.000 terjual semua di akhir tahun. Berarti kan diamortisasi semuanya. Dengan cara debitnya cost of sales ya kemudian kredit inventory. Ini di kertas kerja ini di kertas kerja konsolidasi ya. Ini apa? Penyesuaian di kertas kerja konsolidasi ya. Kalau yang sudah kita pelajari yang tadi dibahas itu adalah penyesuaian oleh pembukuannya P ya, oleh di pembukuan P ya, yaitu debit. Misalkan kalau ini berarti debitnya income from S, kreditnya investment gitu ya. Itu kalau di pembukuannya P. Kalau ini kita sekarang membahas di jurnal di kertas kerja konsolidasi ya. Dibedakan ya. Kalau di kertas kerja konsolidasinya debit cost of sales, kredit inventory ya. Sehingga nantinya untuk inventory ya di pembukaan di S sekian, COGS sekian, di S sekian, kemudian ditambah ya. Ditambah dengan ini 10.000 ya. Nah, sehingga untuk bagian laba S ya disesuaikan lagi ya 100.000 dikurang amortisasi paten dikurang amortisasi excess ke inventory ya. Ya bagiannya NCI expense ya menjadi disesuaikan ya. Kemudian kalau ada lagi building over value. Kalau building over value, nah kalau sekali lagi ini di kertas kerja konsolidasinya ya. Di kertas kerja konsolidasinya berarti depresiasi expense berkurang, maka dikredit expense-nya nih, depresiasi expense ya, dikredit ya. Kemudian debitnya akumulasi building mestinya ya, tetapi disesuaikan dengan akun yang tersedia di kertas kerjanya ya. Biasanya langsung ke building saja, building net ya supaya menghemat kertas ya. 20.000 ya, maka di sini expense-nya kredit 20.000 menjadi berkurang ya. Maka net income-nya disesuaikan ya. Bagian NCI-nya menjadi ada penyesuaian lagi. Ya, NCI expense itu adalah berapa persentase kepemilikan dikalikan dengan laba bersih S setelah disesuaikan dengan amortisasi under value. Kalau amortisasi under value, excess value, berarti ini mengurangi. Kalau amortisasi over value, berarti ini menambah sifatnya. Ya. Kalau untuk aset ya, ini untuk aset. Baik ya, demikian untuk materi hari ini ya, untuk menghitung atau kita mulai mempelajari laporan konsolidasi ya, laporan konsolidasi
yang masih sederhana, ini masih di awal, masih sederhana materinya. Silahkan nanti dilanjutkan dengan membuat latihan sesuai dengan di RPS ya. Latihan workbook bab 3, latihan nomor berapa ya? 4, 5, saya nggak hafal ya. Nanti silakan dicek ya di RPS-nya sebentar. Ini RPS ya. Ya, kita membuat yang soalnya soal latihan ya, bukan kasus ya. Latihan bab 3 soal 3, 4. Ya, silakan dibuat, nanti kita jam 3.35 kita gabung lagi. 3.35. Baik, kita off cam dulu ya. Kalau ada pertanyaan sekalian nanti. Ya, kalau ada pertanyaan sekalian nanti ya, ketika membahas latihan. Ya, sekarang kita stop ya. Ya, kita off cam dulu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sudah, silakan. Izin share screen untuk menjelaskan latihan 3. Latihan 3 ini soalnya disuruh untuk buatlah jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi pada 31 Desember 2018. Yang pertama, saya akan menghitung pembelian tahun 2018. Ini diketahui investment cost-nya 100% sebesar 1,2 M. Kemudian ada book value net asetnya untuk common stock itu 700 juta. Kemudian ada RE 300 juta yang didapat dari ini 1M dikurangi dengan common stock-nya 700. Kemudian yang investment cost tadi 1,2 M dikurangi dengan book value net asetnya 1M didapat excess value 200 juta. Selanjutnya, alokasi excess value. Ketahui ada inventory besar 60 juta under value. Kemudian ada building 30 juta under value dengan masa manfaat 10 tahun. Kemudian ada equipment sebesar 20 juta over value dengan masa manfaatnya 4 tahun. Kemudian jika ada sisa, dialokasikan ke goodwill. Nya 200 juta yang tadi, kemudian untuk mencari goodwill-nya, value dikurangi dengan inventory 60 juta, dikurangi dengan building 30 juta, dan dikurangi equipment 20 juta, dapat goodwill 130 juta. Kemudian di sini diketahui ada net S melaporkan net income sebesar 200 juta dan membagi dividen sebesar 80 juta. Yang selanjutnya itu menghitung income from S. Tapi net income-nya tadi 200 juta. Kemudian ada inventory under value 60 juta. Yang ada building-nya 3 juta ini didapat dari yang ini 30 juta dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun. Untuk yang equipment-nya itu sama 20 juta dibagi 4 tahun. Didapat income from S 142 juta. Kemudian untuk jurnal eliminasi saldo awal menggunakan equity method. Yang pertama itu di debit ada akun common stock sebesar 700 juta dari yang ini tadi. Kemudian ada retained earning sebesar 300 juta. Ada unamortized
excess 200 juta dapat dari investment in S 1,2 M dikurangi 700, kemudian dikurangi 300. Jadi kreditnya itu investment in S 1,2 M. Untuk selanjutnya ada jurnal alokasi excess. Yang pertama di debit ada akun inventory sebesar 60 juta. Kemudian ada building 30 juta. Kemudian ada goodwill 130 juta. Kemudian untuk di kreditnya itu ada equipment sebesar 20 juta. Ada unamortized excess 200 juta. Selanjutnya ada jurnal eliminasi laba dan dividen. Untuk di debitnya ada income from S sebesar 142 juta dapat dari yang ini. Dan ada di kredit dividen sebesar 80 juta. Yang ini tadi. Dan ada investment in S, ini didapat dari income from S dikurangi dividen. Terus 42 juta dikurangi 80 juta. Yang selanjutnya jurnal amortisasi inventory. Di debit ada akun COGS sebesar 60 juta. Dan ada inventory dan di kredit selanjutnya ada jurnal amortisasi building. Di debit ada akun depreciation expense building pada building net sebesar 3 juta dapat dari ini tadi 30 juta dibagi masa manfaatnya 10 tahun. Yang terakhir itu jurnal amortisasi equipment. Ya, di debit ada akun equipment net pada depreciation expense equipment sebesar 5 juta didapat dari ini 20 juta dibagi masa manfaatnya 4 tahun. Coba. Baik ya. Untuk eliminasinya yang sudah dipelajari tadi yang menggunakan metode cost ya. Sebentar, stop dulu Mas ya. Kalau metode cost berarti income from S-nya diganti dividen revenue ya. Dividen revenue 80 juta, kemudian kredit dividen S 80 juta, sudah gitu aja ya. Itu kalau yang sudah tadi dibahas ya. Nah, kalau yang ini yang dikerjakan ini sudah betul menggunakan metode equity ya. Kalau menggunakan metode equity berarti P kan tidak mencatat dividen income, tetapi yang dicatat adalah kalau bagian laba income from S. Ya. Maka eliminasinya income from S-nya berapa di debit. Ya. Kemudian kreditnya dividen S dan juga selisihnya itu dikreditkan investment in S. Ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikomentari. Izin stop server. Baik. Ya. Kemudian satu lagi, kalau sudah ada silakan langsung di share. Tapi saya belum selesai, Pak. Kenapa? Belum selesai. Belum selesai. Baik ya. Mau dipresentasikan apa adanya atau nunggu pertemuan yang akan datang? Pertemuan akan datang saja, Pak. Datang saja. Baik ya. Mengerjakannya seperti yang tadi ya, yang sudah dibahas begitu ya. Eliminasinya ya hanya pertama mengeliminasi yang dieliminasikan akun resiprokal ya. Yang pertama itu akun resiprokalnya antara equity investment in S dengan equity-nya S itu yang dieliminasi.
Kemudian kalau ada akses ya ketika akuisisi, maka aksesnya dimunculkan di jurnal eliminasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengeliminasi akun dividen income dengan dividen S, yaitu di eliminasi. Ya, tinggal dibalik saja. Ya. Kemudian sudah selesai itu. Gitu, ya. Ya. Baik ya, demikian ya untuk hari ini ya. Materinya yaitu mengenai pengenalan laporan konsolidasi ya. Dan sudah kita bahas satu soal latihan ya. Yang selebihnya akan kita bahas pertemuan yang akan datang ya. Nanti silakan dikerjakan untuk PR. Dan ya sebelum kita akhiri ya kita akan dengarkan dulu ya pantun penutup ya dari yang sudah menyiapkan. Silakan Mbak, siapa yang sudah menyiapkan? Izin menyampaikan sebuah pantun penutup, Pak. Silakan. Jangan malam mencari angin, melihat langit tengah berkilat. Terima kasih Bapak Khodirin, semoga ilmunya bermanfaat. Ya, sama-sama. Baik ya. Baik, terima kasih ya untuk pantun-pantunnya hari ini ya, kemudian untuk ya, presentasinya dan juga untuk diskusinya hari ini ya. Semoga ya bisa dipahami materi hari ini ya. Kita closing saja ya. Karena nanti kalian akan apa? Akan kuis ya, kuisnya itu di luar jam kuliah ya, di hari Sabtu kemungkinan, sehingga kita akan mengakhiri kuliah 10 menit lebih awal dari yang terjadwal, supaya kalian nanti akan dikompensasi menjadi kuis yang di luar jam kuliah. Baik, terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.